Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hadhil asya'u al-'aridatu lil insani mithlu rif'ati qadrin wa uluwi rutbatin fadzalika syai'un la aslala wa huwa syabihun bis sibgha al-ha'ila wat tawadhu'u wal fadilatu al-muta'arifatu bainan nas ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma hadhil asya', adapun sesuatu yang baru datang lil insani, bagi manusia, mithlu rif'ati qadrin, seperti kedudukan yang tinggi dan tingginya martabatnya. Fadzalika, maka hal itu syai'un, sesuatu, la aslahu, tidak ada dasarnya baginya. Jadi kan dikatakan manusia ini hina. Lazimatun lil insani luzuman bayinan, hakikatnya atau tobi'inya manusia ini hina. Memang manusia hina. Kemudian kita temukan ketika orang mendapatkan pangkat atau derajat, kan merasa mulia karena dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya. Orang jadi bupati, berarti dia punya kedudukan, punya kewibawaan, masyarakatnya memuliakan. Orang jadi wakil bupati, begitu pula dia dimuliakan oleh masyarakatnya karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Atau orang tokoh agama biasanya oleh masyarakatnya dimuliakan. Apalagi presiden dimuliakan oleh orang seluruh negaranya. Nah, ini hakikatnya atau tabi'inya itu nggak ada, semuanya itu nggak ada dasarnya. Kenapa? Karena manusia ini hina. Manusia hina. Ketika orang ini mulia dengan hartanya, hakikatnya nggak ada kemuliaan baginya. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa manusia. Ketika seseorang merasa mulia dengan jabatannya, hakikatnya dia nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Dan hakikatnya manusia ini adalah seorang yang hina, makhluk yang hina, tidak ada sedikit pun memiliki apa-apa. Misalnya kayak beliau, kepala sekolah, semuanya memuliakan beliau. Kenapa? Karena beliau punya kedudukan. Cuma pada hakikatnya beliau nggak punya kedudukan. Itu sesuatu yang baru yang disandarkan kepada beliau karena beliau menjadi orang yang punya kedudukan sebagai ketua atau kepala guru, kemudian dimuliakan. Hakikatnya nggak ada apa-apa itu, nggak ada dasarnya. Orang punya kedudukan itu nggak ada dasarnya. Orang punya pangkat nggak ada dasarnya. Sebab dasarnya manusia itu adalah hina, nggak memiliki apapun. Makanya pernah kita katakan iblis itu heran kepada Fir'aun. Iblis heran kepada Fir'aun. Iblis aja nggak berani ngaku Tuhan. Ini Fir'aun berani ngaku Tuhan, ya kan? Iblis nggak berani ngaku Tuhan. Ini Fir'aun berani ngaku Tuhan. Fir'aun ini luar biasa. Minta maaf, di dalam riwayat Fir'aun ini pendek aja orangnya, kayak saya. Kayak saya pendek aja. Cuma diberi kehebatan Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah sakit. Sebelum beliau mempunyai kedudukan tinggi, beliau gawiannya ini apa? Nggali kuburan untuk orang meninggal. Kadang-kadang kain kafannya diambil dijual. Kain kafannya diambil dijual. Lama-lama mungkin karena luar biasa tenaganya, nggak pernah sakit, kentut aja nggak pernah. Kentut aja nggak pernah Fir'aun ini ya, sakit luar biasanya. Maka ketika Fir'aun ini mulai mempunyai kedudukan, disegani oleh masyarakat, ditakuti oleh masyarakat, sehingga jadilah Fir'aun mendirikan satu kerajaan. Saking hebatnya kerajaan Fir'aun,
Saking luar biasanya Fir'aun, akhirnya Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Iblis itu mendengar Fir'aun ini gregetan. Kurang ajar ya Fir'aun ini. Kurang ajar Fir'aun ini. Seberapa ilmunya Fir'aun ini? Gregetan iblis, didatangi oleh Fir'aun. Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, bi ayya say'in tadai ar-rububiyah. Wahai Fir'aun, engkau ngaku Tuhan? Iya, aku memang Tuhan. Siapa kamu? Aku fulan dari sana katanya. Aku memang Tuhan. Aku orang luar biasa. Dan aku mempunyai 1000 tukang sihir yang sangat handal-handal, kata Fir'aun. Jadi ngaku hebat, kemudian yang dihandalkan 1000 tukang sihir. Maka ketika Fir'aun ini menyatakan kepada iblis mempunyai tukang sihir yang berjumlah 1000, luar biasa hebatnya, kata si iblis, wahai Fir'aun, kalau begitu coba aku pengen bertanding dengan tukang sihirmu. Datangkan semua tukang sihirmu di lapangan. Wallahu a'lam ya, memang iblis sakti. Jadi Fir'aun ini kayak apa namanya itu? Terhipnotis. Jadi nurut. Apa yang dikatakan oleh iblis nurut. Sakti. Iblis sakti. Seluruh malaikat nggak ada bisa mengalahkan iblis waktu itu. Maka Fir'aun nurut. Seluruh tukang sihirnya yang berjumlah 1000 diperintahkan untuk berkumpul di lapangan. Maka kata iblis, wahai Fir'aun, sudah cukup kah ini tukang sihirmu? Nggak ada lagi? Nggak ada, ya ini sudah. Kemudian kata iblis, wahai Fir'aun, tolong keluarkan tukang sihirmu itu kesaktiannya semuanya. Sudah, satu persatu Fir'aun memerintahkan kepada tukang sihirnya untuk mengeluarkan kesaktiannya. Setelah semuanya mengeluarkan kesaktiannya dari 1000 tukang sihirnya, kata Fir'aun, wahai Fir'aun, kata iblis, wahai iblis, apakah sudah? Ya sudah. Itu tukang sihir yang sangat handal, tidak ada satupun orang yang mampu bisa mengalahkannya. Apalagi kamu cuma seorang, katanya si Fir'aun. Sudah, baik, katanya iblis. Akan aku buktikan kalau tukang sihirmu nggak ada apa-apanya. Iblis cuma menghirup nafas, cuma bernafas sekali saja, seluruh tukang sihirnya Fir'aun ini tahambur semuanya, dan seluruh sihirnya semuanya tahambur, nggak ada apa-apanya, kayak kena angin apa itu? Puting beliung, habis semuanya, kena angin puting beliung. Kemudian si iblis ini meniup nafas untuk kedua kalinya, maka 2 kali iblis meniup nafas, maka jadilah sihir-sihir yang luar biasa yang mengalahkan jumlah sihirnya Fir'aun yang berjumlah 1000. Terkejut Fir'aun. Orang satu cuma sihirnya mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun yang berjumlah 1000. Maka setelah Fir'aun melihat keadaan yang luar biasa, ditanya oleh iblis, wahai Fir'aun, sihruka am sihri aqwa? Ya. Wahai Fir'aun, yang kuat sihirmu apa sihirku? Maka kata Fir'aun, bal sihruka, sihirmu yang lebih luar biasa. Man anta? Kata si Fir'aun, siapa kamu? Aku iblis. Aku ini iblis, wahai Fir'aun. Ketahuilah, dengan kesaktianku yang sangat luar biasa, dengan kehebatanku yang luar biasa, aku tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya, apalagi engkau. Apalagi engkau gak punya apa-apa. Engkau sudah berani-berani mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau berani mengajak sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu paling gak suka diajak sekutu. Ya, makanya kalau kita, minta maaf, contohnya saya, seandainya saya merasa lebih alim dari Pak Longkek, maka berarti saya sudah mengaku Tuhan. Kenapa?
yang merasa lebih alim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya merasa lebih hebat dari Pak Longkek, berarti saya ngaku Tuhan, mengajak sekutu dengan Tuhan. Kalau saya merasa lebih hebat dari Pak Longkek, berarti saya sudah mengaku sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak mau ada hambanya yang mengajak sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambanya kok ngajak sekutu sama Allah Subhanahu wa taala, nggak pantas. Sangat nggak pantas sekali. Yang memberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Orang hina kok ngaku Allah. Orang hina kok ngajak sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari, faman nazani anhuma wahidan alqaitu fi nari wala ubali. Keagungan, kewibawaan, kebesaran itu milikku. Barang siapa yang mencabut atau mengambil keagunganku, maka akan aku lemparkan dia wala ubali, aku gak peduli. Walaupun dia sehari khatam Al-Quran, sehari khatam 10 kali Al-Quran, sehari sholat duha sebanyak 100 rakaat, tiap malam ia sholat tahajud sebanyak 1000 rakaat. Kalau ada merasa lebih hebat daripada lainnya, merasa lebih ahli ibadah, alqaitu finari wala ubali, maka dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala dan Allah nggak peduli. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendudukan posisi kita sebagai hamba, bukan mendudukan kita sebagai Tuhan, yaitu merasa lebih baik. Wa huwa syabihun bis sibghati al-haila. Jadi kemuliaan atau derajat yang saat ini menyandang kita itu serupa dengan pewarna, akan luntur, akan hilang. Ya, luntur itu akan hilang, pewarna akan hilang. Itu diibaratkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Idrus. Wat tawadhu wal fadilatul muta'arifatu bin nas wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu adatang, amin ya rabbal alamin.